dalam putusan pengadilan niaga dan juga putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek ini bukannya punyanya Ruben Onsu, tapi punyanya Beni Sujono. Menolak gugatan penggugat Ruben Samuel Onsu. Demi Allah, saya sama sekali tidak bermasalah dengan usaha orang lain. Yang saya meminta adalah namanya. Saya kenalkan satu hal yang baru. Namanya Ruang BK. Dejavu kali ya. Mungkin teman-teman sekalian bisa mulai menerawang. Apa itu Ruang BK? Kayak waktu SMA, jadi kalau sering ada masalah, pasti dibawanya kemana? Ruang BK. Nah, tapi ini agak berbeda, bukan ruang bimbingan konseling. Jadi ruang ini memang ruang untuk kita diskusi, bedah kasus lebih tepatnya. Jadi di sini kita akan bedah kasus-kasus hukum kekinian yang nanti kita akan bedah. Jadi kalau mau konsultasi tentang hukum, mau kasusnya dibedah dan mendapatkan masukan, saran-saran hukum, nah inilah ruangnya. Nanti kita akan sediakan ruang untuk dianalisa dan didiskusikan kasus-kasus yang kemudian akan muncul. Oke, hari ini ada kasus apa ya yang akan kita bedah? Ram, ada kasus apa sih hari ini? Ini Pak, kemarin rame di sosial media. Ternyata ada gugatan dari Ruben Onsu. Ruben Onsu yang terkenal itu ya? Iya, Ruben Onsu. Artis ya? Iya. Dia ngegugat PT Ayam Geprek Beni Sujono, IM Geprek Bensu. Tapi kemudian majelis hakim menolak gugatannya Ruben Onsu ini. Padahal kan kita tahu kalau misalnya yang terkenal Bensu ya Ruben Onsu kan? Iya. Iya, kalau beli ayam geprek kan pasti mau kemana? Beli ayam geprek, Bensu. Iya. Kita udah asumsinya ini ya, Ruben Onsu ya? Tapi ternyata penggugatan itu ditolak, gugatannya Rubennya malah ditolak. Jadi ayam geprek Bensu itu bukan Ruben Onsu? Nah, jadi ada dua ayam gepreknya. Ruben Onsu punya ayam geprek juga, namanya Geprek Bensu. Nah, dia menggugat satu lagi, nama mereknya IM Geprek Bensu. Bensu yang satu lagi itu siapa itu? Itu miliknya PT Ayam Geprek Beni Sujono. Oh, Bensu juga dong, Iya, Beni Sujono juga. ya. Ini Tapi menarik bukan ya. Ruben Onsu. Oke. Kita bedah ya kasusnya ya. Sekarang coba kita analisa satu persatu kasusnya. Oke. Nah ya Pak, saya pamit keluar dulu. Mau kemana? Ini belum kita selesaiin. Soalnya di luar masih harus ada ketemu klien yang mau bedah kasus juga. Wah. Nanti Bapak bedah kasusnya. Wah, bakal banyak nih yang kita bedah kasusnya. Oke. Ya udah, nanti Rama sambil ini ya, sambil dalami kasus-kasus yang lainnya, saya bedah dulu ini ya. Oke. Thank you ya Rama ya. Pak. Sob, sebelum kita bahas nih ya, sambil nunggu si Rama dia dalami kasus-kasus yang lain untuk bisa kita bedah untuk episode berikutnya. Karena banyak yang antri nih untuk kita bedah kasus-kasusnya. Karena banyak hal yang menarik juga. Dan mungkin bagi kita semuanya juga mulai tahu beberapa akhir ini kan, ternyata ayam geprek yang sering kita makan itu bukan hanya satu ownernya. Kalau kita bicara Bensu, ternyata bukan hanya Ruben Onsu, tapi ada yang namanya Beni Sujono. Nah, ini kan kasus yang cukup menarik ya. Kelihatannya simpel. Yang punya bisnis, misalnya punya merek kecil-kecilan, nggak pernah terfikirkan bahwa yang namanya merek itu mesti didaftarkan. Karena kalau tidak, karena kan sebuah branding ya. Nama, apalah arti sebuah nama? Ternyata kalau kita lihat dari gugatan yang kemudian muncul antara Ruben Onsu dan Beni Sujono, ternyata ini juga punya implikasi yang cukup luas begitu. Kenapa? Karena nama itu sebuah identitas. Dengan nama itulah orang kemudian kita mengenal. Ternyata misalnya kalau kita mau makan ayam yang kekinian, ayam geprek, ayam sambal, ya geprek Bensu. Itu yang paling tenar. Meskipun ada geprek-geprek yang lainnya ya. Sama kayak misalnya kita mau makan ayam, ada namanya KFC, ada namanya McD. Jadi ternyata identitas itu penting di dalam sebuah bisnis. Karena itu penting juga ya kayaknya untuk kemudian mendaftarkan. Nah, kasus yang kemudian muncul hari ini juga cukup membuat kita, saya paling tidak ya, kaget juga ya ternyata nama Bensu itu bukan hanya nama satu
orang yang kita sudah kenal, Ruben Onsu, tapi juga ada nama yang lain. Tanggal 13 Januari 2020 yang lalu, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dia mengeluarkan putusan terkait dengan gugatan yang dilayangkan oleh Ruben Onsu terhadap PT IAM Geprek Beni Sujono. Jadi ada dua nih, kita nggak ngomongin soal ini ya, konflik mereka berdua ya, tapi ini ada Ruben Onsu, si artis yang selama ini kita kenal dia punya bisnis ayam geprek. Tapi juga ternyata sebelum itu menurut putusan ini, sebelum itu ada namanya PT IAM Geprek Beni Sujono yang memang katanya lebih dulu bisnis ini dan menggunakan nama Geprek Bensu. Nah, inilah yang kemudian gugatan-gugatan itu muncul antara Ruben Onsu dan PT IAM Geprek Beni Sujono. Jadi Ruben Onsu yang artis, dia menggugat PT IAM Geprek dan dia mengklaim bahwa nama ayam geprek Bensu itu punyanya Ruben Onsu, begitu, bukan Beni Sujono. Itulah yang kemudian gugatan itu dilayangkan oleh Ruben Onsu. Tapi memang putusan pengadilan berbicara lain. Pertanyaan gini, kalau gitu merek ayam geprek mana yang sekarang diakui? Karena kan nggak boleh ada dua merek yang sama, sejenis, mirip. Nah, itu nggak boleh. Harus ada satu. Nah, disinilah ada gugatan, istilahnya gugatan first to file. Artinya apa? Jadi nama pertama yang didaftarkan. Jadi kalau misalnya ada dua nama yang sama, mirip, maka itu bisa digugat di Pengadilan Niaga. Nanti Pengadilan Niaga yang akan menentukan nama mana yang pertama kali didaftarkan, dan dialah yang kemudian berhak untuk menggunakan merek itu, merek dagangnya dalam bisnis, dalam konteks ini adalah ayam geprek. Nah, ada dua putusan ya, tanggal 13 Januari 2020, ada juga tanggal 20 Mei tahun 2020, jadi baru kemarin nih, masih hangat banget nih kasus ini. Jadi ternyata Pengadilan Niaga dan juga putusan kasasinya di Mahkamah Agung menyatakan bahwa Beni Sujono atau PT IAM Geprek Beni Sujono itulah yang mendaftarkan pertama kali mereknya. Nah, apa bunyi putusannya? Nah, kira-kira begini ya, kita coba cek putusannya. Jadi kalau ngecek putusan, kita mesti baca nih satu-satu biar nggak salah. Jadi setelah Ruben menggugat, terus kemudian ada namanya gugatan rekonvensi. Rekonvensi itu gugatan balik ya dari PT IAM Geprek. Jadi kalau dalam perkaranya di putusan Pengadilan Niaga, Pengadilan Niaga menolak gugatan penggugat Ruben Samuel Onsu tersebut untuk seluruhnya. Maknanya apa? Maknanya adalah pengadilan menyatakan bahwa merek yang didaftarkan oleh Ruben Onsu itu bukan merek pertama yang didaftarkan. Jadi Ruben Onsu bukan orang yang pertama mendaftarkan. Nah, kira-kira begitu. Oleh karena itu, nanti kita lihat implikasinya. Yang kedua, ada dalam rekonvensi. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi atau gugatan balik gitu ya. Misalnya saya digugat, maka saya menggugat balik di dalam perkara yang sama itu namanya gugatan rekonvensi. Di sini menyatakan bahwa penggugat rekonvensi dalam hal ini adalah PT IAM Geprek Beni Sujono itu adalah pemilik dan pemakai pertama yang sah atas merek IAM Geprek Bensu Sedep Bener plus lukisan. Jadi maknanya apa? Kalau berdasarkan putusan ini, maka PT IAM Geprek Beni Sujono lah yang punya hak untuk menggunakan merek IAM Geprek Bensu Sedep Bener. Nah, oleh karena itu, ini ada nih yang ketiga, menyatakan permohonan merek atas nama Ruben Onsu atau Ruben Samuel Onsu, itu ada 6 ya. Jadi kalau misalnya coba cek deh, kalau selama ini belanja ayam geprek lagi makan siang, coba cek mereknya, cek gambarnya. Ini ada 6 jenis gambar atau merek dan gambar yang pernah didaftarkan oleh Ruben Onsu
yang kemudian dibatalkan oleh pengadilan niaga. Ini kita berputusan loh ya, tidak mengada-ngada apa yang kita sampaikan. Apa saja itu? Ini yang pertama, geprek bensu plus lukisan. 2, ayam geprek bensu plus logo. 3, geprek bensu plus logo. Yang keempat, geprek bensu plus logo, tapi dengan varian-varian ya. Ada yang kelima, bensu. Yang keenam, geprek bensu real by Ruben Onsu. Nah, 6 merek itu menurut putusan pengadilan ini adalah mempunyai persamaan pada pokoknya. Jadi ada pada prinsipnya itu ada kesamaan dengan merek milik PT Ayam Geprek Beni Sujono. Jadi 6 merek ayam geprek atau geprek bensu, ayam geprek atau bensu dan sebagainya itu semuanya mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek ayam geprek bensu sebener milik PT Ayam Geprek Beni Sujono yang disingkat dengan ayam geprek bensu. Nah, jadi putusan pengadilan ini sudah menyebutkan bahwa yang pertama kali mendaftarkan adalah ayam geprek bensu sebener miliknya PT Ayam Geprek Beni Sujono, bukan punyanya Ruben Onsu. Wow, ternyata apa yang kemudian kita ketahui selama ini ternyata berbeda. Kita menganggap bahwa ayam geprek itu punyanya Ruben Onsu bensu, ya Ruben Onsu yang artis. Tapi ternyata dalam putusan pengadilan niaga dan juga putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa merek ini bukannya punyanya Ruben Onsu, tapi punyanya Beni Sujono. Nah, kenapa bisa begitu? Kita ulas selanjutnya nanti di dalam pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan dan juga mahkamah terkait dengan ini. Oke? Kita lanjutkan setelah ini. Kan kayaknya enaknya kita ngopi dulu ya. Nih. Jadi kalau bedah kasus itu nggak lengkap kalau nggak ada kopinya. Tapi ini sementara kopinya nggak pakai merek. Jadi kalau ada yang mereknya mau ditaruh di sini boleh juga deh buat ngopi-ngopi ya. Coba dilihat. Kembali ke kasus yang ayam geprek. Sederhana. Ini harganya murah, enak, terus setiap hari kita makan, tapi ternyata di balik nama yang sederhana itu ada konflik hukum yang cukup serius antar pemilik merek. Nah, karena itu ini satu hal yang memang mesti diantisipasi oleh banyak pihak. Kenapa kemudian kalau dari kasus yang kemudian tadi muncul di putusan itu, kita mengetahui bahwa yang namanya bensu ya Ruben Onsu. Tapi kenapa kemudian pengadilan niaga dan juga Mahkamah Agung justru dia mengabulkan gugatan rekonvensi dari Beni Sujono? Nah, ini kan ada dua hal yang cukup menarik. Kita secara orang awam ya mengetahui bahwa yang namanya bensu ya Ruben Onsu. Tapi di sisi yang lain ternyata pengadilan dia memutuskan yang berbeda dengan pengetahuan umum masyarakat tentang merek itu. Nah, inilah pentingnya yang namanya pendaftaran merek untuk pertama kali. Siapa yang mendaftarkan merek pertama kali, maka mereka yang berhak untuk menggunakan merek itu. Nah, disinilah dalam kasus yang kemudian muncul gugatan yang dilakukan oleh Ruben Onsu dan PT IM Geprek Beni Sujono itu sebenarnya sederhananya begini ya. 3 September 2015 Ruben Onsu itu mengambil alih merek. Ini bisa jadi jual beli ya. Jadi antara Ruben Onsu dan Jesse Handalim. Mereka berdua jual beli lah, kurang lebih begitu. Mereka akhirnya Ruben mengambil alih merek bengkel susu dengan nama Bensu. Bensu itu dalam tahun 2015 itu adalah bengkel susu, Bensu, bengkel susu, tahun 2015. Jadi kalau nanti coba di googling gitu ya, bengkel susu itu mereknya dia gambar kepala sapi perah. Dan ada kayak ini ya, kunci-kunci begitu. Jadi kayak bengkel. Jadi bengkel susu. Perpaduan antara gambar kepala sapi perah
dan peralatan di bengkel. Akhirnya itulah yang disebut dengan bensu atau bengkel susu. Nah, inilah yang kemudian di dalam gugatan, kalau kita baca putusannya, di dalam gugatan itulah yang dijadikan sebagai dasar utama untuk menggugat kepemilikan atau pendaftaran pertama, first to file, PT IM Geprek Bensu ke Pengadilan Niaga. Jadi disandingkan. Pada akhirnya Pengadilan Negeri Niaga dia menyandingkan antara Bensu, bengkel susu, dengan IM Geprek Bensu. Nah, begitu disandingkan oleh hakim, ternyata ini dua hal yang berbeda. Jadi pada pokoknya itu berbeda, meskipun ada nama Bensu. Satu Bensu adalah bengkel susu, satu Bensu IM Geprek Bensu sebagai merek untuk ayam geprek. Nah, begitu disandingkan antara logo berbeda. Satu logonya ayam, satu lagi logonya sapi dengan peralatan bengkel. Begitu disandingkan berbeda begitu. Nah, dua hal yang berbeda ini oleh karena itu oleh hakim dinyatakan ini dua hal yang berbeda. Nah, hakim juga menyandingkan antara, jadi kalau apa makna berbeda itu? Kalau makna berbeda berarti dua-duanya bisa dipakai. First to file-nya untuk bengkel susu atau Bensu ada di Ruben, tapi first to file untuk IM Geprek Bensu itu ada di Beni Sujono. Nah, inilah yang oleh hakim disandingkan dengan 6 merek Bensu punyanya Ruben Onsu, yang pada akhirnya di amar putusan yang ketiga itu terlihat bahwa 6 merek ayam geprek milik Bensu itu pada pokoknya memiliki kesamaan dengan merek yang sudah didaftarkan oleh PT IM Geprek Beni Sujono. Nah, inilah yang kemudian menjadi problem. Sehingga yang 6 merek punyanya Bensu itulah yang kemudian dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Niaga, dan merek yang bisa digunakan justru punya PT IM Geprek Beni Sujono. Nah, kita memahami bahwa sebenarnya ya kalau kita ini kan kasus sudah selesai ya. Karena kasus sudah selesai baru kita bisa menganalisa. Sepertinya pihak Ruben Onsu kan keberatan dengan nama Bensunya sebenarnya. Pada pokoknya kan di situ, Bensunya. Sehingga dia mencoba untuk menyandingkan antara Bensu bengkel susu dengan Bensu yang di IM Geprek. Akan tetapi yang memang agak jadi persoalan ketika kemudian merek itu disandingkan dengan 6 merek Bensu yang lain ayam gepreknya. Tapi kalau menurut saya dia fokus pada soal nama Bensunya, bisa jadi Ruben Onsu bisa menangkan perkara ini khusus terkait dengan nama Bensu. Kenapa? Nama Bensu itu kalau kita mengacu di Undang-Undang tentang merek dan indikasi geografis ini, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, itu kan dilarang untuk menggunakan nama yang sebagai atau menyerupai nama sesuai dengan nama orang terkenal. Jadi kalau Ruben misalnya dia fokus pada persoalan soal nama Bensunya, bukan ayam gepreknya atau ayam gepreknya, tapi lebih fokus pada soal Bensunya sendiri, bisa jadi Ruben punya kekuatan sendiri. Karena apa? Ternyata tahun 2018 itu ada penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menetapkan bahwa nama Bensu itu adalah Ruben Onsu. Jadi ini bisa kita anggap dia sebagai nama terkenal atau nama yang sudah didaftarkan atau ditetapkan oleh pengadilan bahwa Bensu adalah Ruben Onsu. Kalau kemudian waktu itu di dalam proses gugatan lebih fokusnya pada gugatan Bensunya, dalam artian misalnya kalau PT IM Geprek Bensu Beni Sujono itu kita dianggap ya nama Bensunya yang ingin dicoret begitu, bisa jadi ini akan jadi sesuatu cerita yang berbeda. Nah, karena Ruben Onsunya pernah namanya sudah didaftarkan, ditetapkan oleh Pengadilan Jakarta Selatan bahwa Bensu ya Ruben Onsu. Dan ini kan bisa dianggap sebagai nama terkenal. Nah, terlepas dari itu semua, yang pastinya Pengadilan Niaga. Kalau Pengadilan Niaga urusannya merek ya, merek ini Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga
dia sudah menetapkan dalam putusan baik pengadilan niaga sendiri maupun pada tingkat kasasi yang menyatakan bahwa pemilik nama IM Geprek Beni Sujono lah yang pertama kali mendaftarkan merek ini, dan yang kedua membatalkan merek atas nama Ruben Onsu. Nah, ini putusannya. Nah, apa dampak terhadap putusan? Kita coba diskusikan lebih lanjut. Apa implikasi terhadap putusan? Coba kita cek putusan ya. Ini tentu akan menjadi pembelajaran buat kita semua mengenai putusan ini. Jadi yang pertama, dalam rekonvensi tadi sudah disebutkan mengabulkan gugatan rekonvensinya PT Ayam Geprek Beni Sujono. Jadi bukan ini lawannya si Ruben Onsu ya. Terus yang kedua, menyatakan merek atas nama Ruben Samuel Onsu, itu ada 6 merek itu, mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan. Jadi dianggap sama pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek IM Geprek Bensu Sedep bener milik PT Ayam Geprek Beni Sujono. Yang ketiga, 6 merek milik si Ruben Onsu itu menyerupai nama atau singkat badan hukum penggugat rekonvensi, yaitu PT Ayam Geprek Beni Sujono atau disingkat Ayam Geprek Bensu. Sehingga karena kesamaan-kesamaan itu, maka di amar putusan di pengadilan niaga yang kelima menyatakan batal demi hukum segala akibat hukumnya pendaftaran merek atas nama Ruben Samuel Onsu. Artinya apa? Ada 6 merek tadi yang disebutkan, itu semua batal demi hukum merek-merek itu, sehingga tidak dapat digunakan. Nah, yang keenam, putusan pengadilan niaga, dia juga memerintahkan Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini adalah Dirjen Haki, khususnya Direktorat Merek dan Indikasi Geografis, untuk melaksanakan pembatalan merek-merek. Jadi, putusan pengadilan ini kan sudah inkrah ya sampai ke Mahkamah Agung, dan ada perintah juga oleh Mahkamah Agung untuk membatalkan serta-merta sebenarnya dengan putusan ini, maka serta-merta bagi Kementerian Hukum dan HAM untuk kemudian membatalkan merek-merek itu. Nah, disinilah nanti ada implikasi atas putusan ini terhadap situasi yang kemudian berkembang di lapangan. Yang pertama, yang pasti akan menjadi perdebatan adalah apakah kemudian dengan adanya putusan ini, maka serta-merta Dirjen Hakinya, Direktorat Merek itu, dia harus segera mencoret. Ya, jadi begitu ada putusan pengadilan ini, maka itu harus segera dilaksanakan oleh pihak yang kemudian disebutkan di dalam putusan ini. Yang kedua, yang menjadi pertanyaan adalah, lantas mana merek dagang yang bisa digunakan sehari-hari di dalam proses bisnis? Apakah punya Ruben Onsu masih bisa digunakan yang 6 merek itu, atau punyanya Beni Sujono? Maka kalau berdasarkan putusan pengadilan ini, yang boleh digunakan adalah merek milik Beni Sujono. Jadi besok-besok kalau beli ayam geprek, ya beli aja sih, mana yang mau sesuai selera aja begitu. Tapi soal kemudian nanti ada implikasi hukumnya, ya itu urusan mereka berdua ya. Yang pastinya dengan pembatalan itu dianggap bahwa Ruben Onsu tidak berhak lagi menggunakan merek ayam geprek atau geprek Bensu atau Bensu dan sebagainya dalam konteks ayam geprek. Jadi Ruben Onsu tidak punya kewenangan, punya hak untuk menggunakan merek itu. Nah, ini bisa jadi babak baru nih dalam konflik yang kemudian nanti akan berkembang. Karena apa? Bisa jadi putusan pengadilan sudah menetapkan demikian, akan tetapi dalam praktek bisnis bisa jadi Ruben Onsu masih menggunakan merek itu dalam proses penjualan ayam geprek. Misalnya kalau saya nih sama si Rahma tadi lagi makan ayam geprek begitu, tapi ternyata ayam gepreknya, ayam geprek Bensunya Ruben Onsu masih punya dia, maka kan ini juga bisa menimbulkan problem bagi kedua belah pihak antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Beni Sujono. Karena apa? Ruben Onsu kan sudah dianggap tidak punya hak untuk menggunakan merek itu. Jadi kalau misalnya ada penjualan terkait dengan merek penjualan
yang menggunakan merek itu bisa jadi ini dianggap sebagai satu kerugian dari pihak lain, yaitu PT Ayam Geprek Beni Sujono. Nah, karena itu kalau ini tidak segera ditindaklanjuti oleh kedua belah pihak, baik Ruben maupun Beni Sujono, bisa jadi akan memunculkan situasi baru, konflik baru, lembaran konflik baru antara kedua belah pihak. Karena apa? Misalnya anggap saja ya, ternyata Ruben Onsu tetap jualan dengan gerainya yang sekarang ada menggunakan geprek bensu dan sebagainya. Beni Sujono akan komplain, kok masih menggunakan merek kita. Nah, inilah yang akan jadi babak baru. Kita lihat saja, semoga sih tidak ada persoalan ya. Ya, situasi lagi sulit. Yang enak sih, yang penting enaknya makan ayam geprek aja deh daripada kemudian gugat-gugatan. Tapi juga ini putusan pengadilan harus dipatuhi dan dihormati. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap putusan pengadilan ada konsekuensinya. Tadi, konsekuensi hukum dalam bisnis yang kemudian bisnis ayam geprek yang kemudian akan berlangsung ke depan begitu. Ini juga jadi pelajaran sebenarnya bagi kita semua, bagi para pengusaha. Kadang-kadang kan kita mikirnya ya ini kan masih skalanya UMKM kecil begitu rame namanya ada yang telikung nih, ada yang daftar lebih dulu begitu. Misalnya VJ, Ferry Junedi tiba-tiba terkenal, habis itu ada yang daftarin VJ orang lain, saya nggak bisa dong pakai merek itu. Nah, inilah pentingnya untuk kemudian mendaftarkan merek untuk pertama kali sehingga bisnisnya nanti dianggap lebih aman. Kira-kira itu ya diskusi kita, bedah kasus kita yang pertama tentang putusan pengadilan niaga tentang ayam geprek. Setelah putusan ini tentu akan ada banyak hal yang bisa dilakukan. Mungkin akan banyak situasi yang berkembang. Yang pertama, kalau para pihak tidak mematuhi putusan pengadilan, maka akan muncul babak baru di dalam proses sengketa nanti, sengketa merek. Anggap saja misalnya Ruben Onsu tetap berjualan atas nama geprek bensu, maka ada potensi gugatan perdata karena ada kerugian yang kemudian diakibatkan dengan penggunaan merek itu. Yang kedua, dari putusan pengadilan ini juga bagi pihak Ruben Onsu juga mulai memikirkan kira-kira apa bukti baru yang bisa kemudian digunakan. Mungkin saja mau PK dan sebagainya, tapi lebih concern pada soal nama bensu. Nah, itu yang bisa jadi menjadi titik kekuatan yang bisa didorong oleh bensu sendiri. Dan yang ketiga yang paling penting adalah bagi pelaku bisnis. Jadi teman-teman kalau lagi bisnis meskipun masih kecil begitu ya, segera daftarkan merek itu. Apalagi merek itu ada potensi untuk berkembang ke depannya. Siapa sangka 2017 bensu Beni Sujono dibangun, terus kemudian ada Ruben Onsu yang masuk, tiba-tiba berkembang pesat seperti sekarang. Kan kita tidak bisa menyangka. Oleh karena itu, penting bagi pelaku bisnis untuk kemudian memperhatikan terkait dengan merek ini. Jangan sampai begitu besar ada persoalan di belakang. Kira-kira itu, sampai ketemu lagi di Ruang BK, bedah kasus, karena sudah mulai disiapin nih kasus-kasus yang lain untuk kita bedah di forum ini. See you.